Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanusi. Saya dari Prodi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Saya di sini akan mempresentasikan usaha saya, itu makanan toprak cihuy, yang dimana cihuy adalah nama rasa tersendiri yang memiliki keunikan. Dalam suatu pemasaran, banyak sekali berbagai bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan, dari yang kecil hingga yang besar, dari yang murah hingga yang sampai yang mahal. Dalam kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalani dan juga pasti perlu memiliki makanan yang sehat, bermanfaat buat tubuh. Makanan ini memang sudah banyak sekali yang menjualnya, tetapi makanan ini begitu sangat sederhana dan baik dikonsumsi ketika pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Yang kapan saja, di mana saja, bisa dinikmati oleh kalangan anak-anak, dewasa, bahkan orang tua, dan juga semua kalangan masyarakat. Pembuatan makanan ini cukup sederhana tetapi tetap meningkatkan kebersihan, begitu juga dengan harga yang terjangkau dan banyak pula masyarakat yang berminat untuk membelinya. Makanan ini memiliki rasa yang cukup enak, nikmat, dan lezat. Oleh karena itu, dipilih jenis usaha yaitu ketoprak cihuy. Usaha ketoprak ini juga wujud dalam meningkatkan masyarakat agar tidak lupa makanan khas Indonesia. Pada ketoprak cihuy ini memiliki tambahan topping yang berbeda dari jenis makanan yang sama. Makanan ini merupakan dapat menjadi makanan selingan dan juga utama serta baik untuk dikonsumsi. Bentuk usaha yaitu makanan, yaitu ketoprak. Jenis usahanya itu dagang atau jualan. Berdirinya usaha ini dari 2005 sampai 2009 hingga sekarang masih berjalan. Yang dimana bahan ulek yang pertama itu ada cabai, ada garam, ada bawang putih, gula, sama kacang. Bahan baku tersendiri yaitu ada tahu putih, ada lontong, bihun, toge, timun, telur, mie, dan untuk bahan tabur ada minyak, ada penyedap rasa, kecap, kerupuk, bawang goreng, dan lain sebagainya. Keunggulan dari produk ini yaitu memiliki berbagai varian. Yang pertama itu memiliki berbagai macam rasa, yang dimana ada rasa pedas, sedang, hingga pedas banget. Bahan ini juga adalah produk yang higienis. Analisis pasar, setiap bisnis pasti berharap agar usahanya bisa berjalan dengan lancar. Cara yang harus ditempuh tentunya dengan memastikan adanya pemasukan atau penjualan produk lebih besar dibandingkan pengeluaran ketika menciptakan sebuah produk. Secara umum, besarnya penjualan dan kondisi keuangan perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangan itu tersendiri. Pasar jangkauan atau secara jangkau pasar, makanan khas Indonesia ini sudah cukup menyebar luas, bukan hanya di daerah asal mulanya makanan ini ada. Secara jangkauan pasar, karena makanan ini relatif murah namun juga nikmat untuk dinikmati. Strategi pemasaran pastinya yaitu strategi pemasaran ini sudah dipertimbangkan dan dipikirkan dengan secara matang. Dengan begitu juga penjualan ini meningkatkan serta menarik konsumen dengan baik, yaitu dengan menambahnya varian baru atau menu baru, harga atau promo yang menarik atau memiliki keunikan tersendiri dari penjual lain, serta melalui media sosial yang kini jangkaunya lebih luas. Secara perhitungan keuangan, harga yang dijual dari usaha ini dari harga yang 15.000 sampai dengan 29.000. Yang dimana harga dari 15.000 sampai 29.000 itu terdapat beberapa macam aneka makanan ketoprak, yaitu dimana ada ketoprak original, ketoprak spesial, bahkan jumbo, hingga menu yang baru saya presentasikan yaitu ketoprak mie goreng. Modal dari ketoprak tersendiri yaitu modal per hari yaitu 700.000. Nah, keuntungan dari ketoprak tersendiri per hari 200.000. Itu sudah bersih dari pemotongan atau pembayaran gaji karyawan. Nah, langsung saja kita kayak pembuatan produksinya. Oke,
Yang pertama yaitu di sini saya sudah membawa bahan jadi. Oke, kita langsung aja ke pembuatan atau produksinya. Oke, bahan yang terdapat pada di sini, yang pertama itu cabai, bawang putih, garam, dan gula Jawa. Di sini sudah tercampur semuanya, hingga tinggal menambahkan bahan. Karena ini terlalu kekentalan, jadi kita tinggal tambahkan air sedikit saja. Setelah bahan tercampur rata, yang pertama kita tuangkan tahu terlebih dahulu. Yang dimana tahunya sini sudah digoreng dan warnanya tidak perlu putih ataupun terlalu kecoklatan, jadi hingga kecoklatan seperti biasanya. Yang kedua yaitu bihun yang sudah direbus. Yang ketiga yaitu toge yang sudah direbus. Yang selanjutnya yaitu lontongnya yang khasnya tersendiri yang disebut dengan ketoprak. Dan yang terakhir adalah mie-nya tersendiri. Secara bahan tabur, yaitu tinggal menggunakan timun yang sudah diiris, kecap, bumbu dari mie-nya tersendiri, lalu tinggal dituangkan goreng bawang. Jangan lupa ditambahkan telur. Untuk jenis telurnya itu bisa untuk jenis telurnya itu bisa didadar ataupun bisa diceplos setengah matang. Nah, untuk pas terakhir yaitu tinggal menambahkan kerupuk saja. Hidangan siap disajikan. Selesai. Ya, warungnya di mana? Bukan